Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil pengerjaan UAS Keamanan Data dan Jaringan. Di sini materinya itu adalah untuk mengerjakan modul Cisco Ethical Hacking. Boleh di next. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota timnya dulu. Ada saya, Yusuf Darmawan, dengan NIM belakang 140. Saya Abdi Arya Pratama dengan NIM belakang 145. Saya Muhammad Akmal Al-Fatah dengan NIM belakang 165. Saya YSGL Dongoran dengan NIM belakang 148. Boleh di next. Yang selanjutnya kita langsung masuk ke modul 1, yaitu Introduction to Ethical Hacking and Pen Testing. Boleh di next. Jadi di modul 1 ini eh, kita akan mulai ke perkenalannya dulu. Jadi di 101 itu kenapa modul ini penting? Karena modul ini adalah langkah awal untuk memahami dasar-dasar dari ethical hacking dan juga pen testing. Sebelum kita praktek langsung, kita perlu tahu juga nih perbedaan dari hacker yang etis dan tidak etis itu apa, terus pentingnya izin, serta alasan mengapa pengujian keamanan itu dibutuhkan. Kita juga akan mempersiapkan lab virtual untuk latihan agar siap untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Lalu untuk yang selanjutnya itu apa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu memahami perbedaan antara hacker etis dan tidak etis. Lalu yang kedua itu menjelaskan kenapa pen testing dibutuhkan. Yang ketiga mengenal berbagai metode pengujian keamanan. Dan yang terakhir membangun lab virtual untuk latihan. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke 1.1, Understanding Ethical Hacking and Pen Testing. Nah, apa itu ethical hacking? Ethical hacker adalah orang yang menggunakan kemampuan hackingnya untuk tujuan baik. Misalnya untuk menguji keamanan sistem dengan izin dari pemiliknya. Nah, bedanya kalau hacker yang tidak etis itu dia nggak minta izin. Sedangkan ethical hacker selalu bekerja dalam skop atau batasan yang telah disepakati sebelumnya. Terus juga kalau kita menemukan celah keamanan dan langsung lapor ke perusahaan, itu kita termasuk dalam hacker yang beretika gitu. Terus kita lanjut kenapa kita butuh pen testing. Nah, jadi pen testing ini untuk ibaratnya kalau kita punya pagar itu adalah anjing kita untuk menjaga dari malingnya gitu. Jadi kita tes apakah anjing kita bisa nahan si malingnya untuk nggak masuk ke dalam rumah kita. Jadi kita lakuin biar kita tahu celah keamanan kita dan juga agar kita bisa melakukan evaluasi berkala karena yang namanya sistem itu harus terus update gitu. Terus yang selanjutnya itu mengenal karir pentester. Nah, nanti juga akan dijelasin kayak apa aja pekerjaannya, terus kualifikasi yang dibutuhkan, dan kemana kita harus berkembang. Dan yang selanjutnya itu mengenal jenis-jenis pelaku ancaman atau threat actor. Nah, threat actor ini bisa dibilang kayak musuh kita lah. Ada organized crime, ini biasanya kelompok kriminal ransomware yang minta tebusan gitu. Ada hacktivist, ini mereka hacker tapi nyerangnya itu nggak minta tebusan kayak organized kriminal tadi, tapi mereka minta untuk menyuarakan ideologinya gitu. Nah, state sponsor ini didukung pemerintah biasanya untuk spionase atau sabotase. Terus insider threat ini yang paling sering ya, dia ini orang dalam di organisasi itu sendiri, impostor gitu. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu 1.2, exploring penetration testing methodologies. Jadi penetration testing ini harus dilakukan secara terstruktur dan juga sesuai metodologinya. Biar hasilnya itu bisa akurat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Metodologi ini bikin pentesting jadi lebih aman, terarah, dan juga lebih profesional. Terus penting juga untuk memilih metode yang sesuai dengan jenis pengujian yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe pendekatan pengujian. Yang pertama itu ada black box tanpa info sistem, tanpa codingan gitu. Lalu white box kita punya akses penuh ke codingan, ke database, ke semuanya. Dan gray box ini sebagian, jadi tergantung dari kesepakatan kita sama yang ingin kita uji. Lalu metodologi dan standar yang populer, Mitre Attack ini yang paling populer ya. Dia ini berisi teknik dan taktik untuk hacking, live hacking. Lalu OWASP ini panduan untuk pen testing, web testing. Lalu NIST ini standar resmi pengujian keamanan dan OSSTMM, PTS, ISSAF ini framework untuk melakukan pen testingnya. Terus kenapa perlu metodologi? Karena untuk mencegah kesalahan seperti kita keluar dari skopnya, kita keluar dari batas yang udah kita sepakatin sebelumnya. Terus juga agar lebih profesional dan juga lebih kredibel gitu yang kita lakuin. Dan yang terakhir itu untuk memberikan hasil yang konsisten dan lebih mudah dijelaskan ke klien. Terus jenis pengujian berdasarkan lingkungannya ada yang network infrastruktur, kita ngetes router, firewall, dan lain-lainnya. Wireless untuk uji kekuatan dan keamanan jaringan Wi-Fi, social engineering, uji ketahanan manusianya. Terus bug bounty untuk melaporkan celah keamanan yang sudah kita temukan. Boleh di next. Nah, terus yang selanjutnya kita akan membangun lab kita sendiri. Tujuannya itu agar sebelum kita terjun ke dunia nyata, kita punya lab untuk kita latihan dulu nih, supaya kita udah prepare lah sebelum masuk.
Nah, komponen yang kita pelajarin di sini itu adalah fungsi dari labnya, di mana ini tuh untuk kita kayak kayak kita langsung real life hacking, tapi sebenarnya ini tuh lab doang gitu. Terus jenis-jenis labnya itu ada dua, ada lab sederhana dengan 2 VM, satu sebagai attacker dan satu sebagai defense ya. Lalu ada lab kompleks dengan simulasi jaringan nyata. Biasanya ada server yang harus kita serang gitu. Terus perangkat lunaknya, biasanya kita pakai Kali Linux, Parrot OS, atau Black Arc. Ya sebenarnya semua Linux bisa gitu. Terus pakai VM juga, virtual machine. Terus tools-toolsnya itu eh, ada banyak ya, ada kayak Wireshark, ada juga Burp Suite yang bakal kita kenalin nanti untuk ngelakuin pentestingnya. Terus praktek terbaiknya itu adalah lab ini gunakan jaringan tertutup karena agar tidak mengganggu sistem lain. Dan juga ada backupnya, jadi ketika sistem rusak bisa dipulihkan lagi. Terus nanti juga akan ada hands-on lab, jadi kita uji coba langsung di Kali Linuxnya, di terminalnya gitu. Jadi persis seperti dunia nyata lah. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari modul 1. Jadi modul 1 ini memperkenalkan konsep dasar dari ethical hacking dan pen testing. Jadi modul ini itu dia menjelaskan juga metodologinya, apa yang biasanya digunakan, terus aturan-aturannya, terus kenapa kita harus pakai metodologi, terus tools-toolsnya apa aja, dan kenapa kita pakai lab, nggak langsung terjun ke dunia nyata, itu juga dijelasin tadi. Keseluruhannya, modul ini menyiapkan para pesertanya untuk menjadi pentester pemula yang terlatih dan siap menjalankan pengujian secara profesional. Boleh di next. Kita lanjut ke modul 2, yaitu Planning and Scoping a Penetration Testing Assessment. Boleh di next. Nah, kita masuk ke perkenalannya dulu. Tujuan dari modul 2 ini, kita akan membuat dokumen awal untuk pen testing, termasuk ke perencanaan, penetapan ruangan, dan juga lingkup model, dan juga penetapan ruang lingkup dan kode etik profesional. Nah, jadi pada tahap awalnya, kita akan menyusun skop kita dulu, apa aja yang akan kita uji nanti. Nah, tahapan ini paling penting karena seperti yang tadi kita bilang, kalau kita tuh nggak boleh keluar dari batasan apa yang udah kita deal sebelumnya gitu. Biar kita tahu hukum lokal dan konsep legal terkait ethical hacking. Terus kita juga paham pentingnya perencanaan dan dokumen ruang lingkup sebelum eksekusi pengujian. Ini juga membentuk etika serta pola pikir kita yang sebagai ethical hacker gitu. Boleh di next. Nah, ini kita building lab kita. Kali ini beneran kita build. Kalau yang tadi kan kita jelasin doang gimana apa aja yang perlu di build. Nah, di sini kita akan memahami kepatuhan sangat jadi selanjutnya kita akan building lab kita sendiri. Kali ini kita build beneran. Nah, karena dalam pen testing ini kerangka regulasi ini penting banget, kita harus tahu ruang lingkup apa aja dan batasan hukum yang kita harus patuhi gitu. Jadi hukum-hukumnya itu ada kayak SLA, SOW, dan NDA untuk memastikan kontrak jelas dan menghindari konflik dengan kliennya. Nah, selain itu juga kita perlu tahu batasan lokal dari negara-negara masing-masing gitu, dari negara yang ingin kita serang apa, yang ingin kita tes, ataupun negara kita sendiri gitu, apa aja yang legal dan tidak. Nah, kita akan belajar tentang kerangka kerja regulasi. Kita akan mengenal dan membedakan beberapa framework utama seperti PCI DSS untuk transaksi pembayaran, HIPAA untuk perlindungan dan kesehatan elektronik, GLBA untuk sektor keuangan, GDPR untuk privasi data warga, dan NIST untuk manajemen kunci kriptografi. Terus konsep legal pentingnya itu juga memahami fungsi dan penerapan dokumen legal seperti SLA untuk batas performa layanan, NDA untuk penanganan data yang sensitif, SOW untuk perjanjian ruang lingkup dan hubungan kerja, dan disclaimer untuk membatasi tanggung jawab hasil pengujian. Boleh di next. Nah, kita lanjut ke 2.2, masih di building your own lab. Tujuan utamanya itu kita akan menentukan ruang lingkup dan kebutuhan dari organisasi atau klien dalam pen testing. Penentuan scope ini juga bertujuan untuk memastikan izin apa dan kita tidak melanggar hukum. Pokoknya semua ini bergantung sama hukum dan perjanjian yang udah kita bikin sama kliennya. Nah, kita bakal belajar tentang dokumen-dokumen yang akan kita ingat untuk pengujian nanti. Kayak yang tadi udah saya bilang ada SOW, SLA, NDA, terus ada aset-aset teknis dan juga informasi pendukungnya. Kayak dokumentasi API-nya, IP address-nya, domain-nya, dan lain-lainnya yang bersifat lumayan private gitu ya. Terus selanjutnya ada manajemen waktu dan stakeholder-nya juga. Ini tuh pentingnya perencanaan waktu dan identifikasi stakeholder utama kita, supaya komunikasi dan pelaporannya akan berjalan lancar. Terus praktek terbaik dalam perencanaannya juga menghindari scope creep atau melewati batas yang udah kita tentuin awalnya. Terus kita juga akan membuat laporan hasil yang jelas dan sesuai dengan ekspektasi.
Nah, di sini juga akan ada lab hands-on-nya juga. Jadi kita akan nyoba langsung simulasinya gimana proses profesional itu berjalan. Boleh di next? Nah, yang terakhir ini kita masuk ke kesimpulan. Jadi modul 2 ini kurang lebih ngebahas izin-izin dan juga regulasinya entah di negara kita sendiri ataupun negara-negara yang ada gitu. Kita intinya tuh harus tahu legalitasnya seperti apa dan juga perjanjian kita di kontrak tuh gimana gitu. Kita nggak boleh ngelanggar itu karena yang namanya ethical hacker ya kita harus beretika gitu. Terus juga pentester itu harus menjaga integritasnya hanya menggunakan alat yang diperbolehkan dan disetujui awalnya. Dan juga modul ini memperkenalkan konsep risk management dan bagaimana organisasi harus menyeimbangkan risiko dan tujuan bisnis dalam penerapan keamanan cyber. Boleh di next? Kita masuk ke modul 3, yaitu Information Gathering and Vulnerability Scanning. Next. Nah, kita perkenalan dulu. Tujuan dari modul ini itu kita akan melakukan information gathering atau pengumpulan informasi dan juga vulnerability testing untuk vulnerability scanning, yaitu pemindaian kerentanan, baik secara pasif maupun aktif, serta menganalisis hasilnya sebagai dasar eksploitasi dalam pentest. Jadi modul ini akan mengajak kita untuk berperan sebagai pentester dari Protego Security Solution yang sedang melakukan pengujian terhadap sistem klien bernama Pixel Paradise. Itu adalah premisnya gitu dari simulasi kita. Terus fokus utama kita itu adalah pada fase awal serangan, yaitu pengumpulan informasinya, information gathering. Kita akan mempelajari perbedaan antara pasif dan active recognition, lalu alat-alat yang bisa digunakan oleh penyerang maupun pentester untuk mengumpulkan informasi. Kita juga akan membahas cara melakukan pemindaian kerentanan atau vulnerability scanning, dan bagaimana menganalisis hasil scanning tersebut. Boleh di next? Nah, yang 3.1 ini, information gathering. Tujuan utamanya itu untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tanpa melakukan interaksi langsung dengan sistem target. Jadi kita akan pakai yang namanya OSINT atau Open Source Intelligence. Kita nggak akan pakai sistem targetnya gitu. Kita pakai yang ada di internet aja. Jadi komponen yang akan kita pelajari itu perbedaan antara aktif dan passive recognition. Kita akan memahami perbedaan pendekatan aktif, misalnya scanning menggunakan Nmap, atau pasif menggunakan OSINT, jadi tanpa terlibat langsung dengan sistemnya gitu. Terus kita juga akan menilai kapan waktu yang tepat untuk menggunakan pendekatan pasif demi menghindari terdeteksi. Lalu akan ada lab juga untuk finding out about the organization. Kita akan menggunakan EXIF tool untuk membaca metadata dari file-file yang ada. Terus kita akan menelusuri kebocoran email atau kredensial menggunakan website-website yang udah ada ya, seperti Have I Been Found dan lainnya. Terus kita akan menilai risiko dari dokumen atau file yang diunggah ke organisasi. Selanjutnya akan ada lab lagi tentang advancers. Ini tentang Google Dorking. Kita juga akan mengakses Wayback Machine untuk melihat versi lama dari situs yang ada. Terus akan melihat apakah ada info sensitif yang terbuka ke publik. Dan lab yang selanjutnya adalah OSINT Gathering. Kita akan menggunakan Recon NG sebagai framework modular untuk OSINT. Nah, jadi prosesnya itu kita dari mengumpulkan data, kita eksplorasi, lalu kita bikin laporannya. Dan kombinasi tools dan eksploitasi keterhubungan data publik. Lalu ada DNS dan infrastruktur pasif analisis. Kita akan menggunakan NSLOOKUP, WHOIS, dan DIG untuk mendapatkan informasi dari kepemilikan domain atau IP-nya. Kita juga akan mengumpulkan informasi dari sertifikat SSL-nya atau sertifikat transparency log. Dan yang terakhir, sosial media dan reputasi. Kita akan melakukan data scraping melalui media sosial si orang yang akan kita testingnya itu. Kita juga akan mengakses informasi perusahaan dari pelanggaran keamanannya terlebih dahulu. Boleh di next? Nah, kalau tadi kita bahas information gathering-nya, sekarang kita bahas ke vulnerability scanning-nya. Nah, tujuan utamanya itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi sistem atau layanan yang memiliki potensi kerentanan melalui pencarian terbuka terhadap sistem yang aktif, seperti file log yang bocor atau protokol usang yang masih digunakan di internet. Jadi belum diupdate gitu protokolnya. Kita akan lanjut ke komponen yang akan dipelajari, yaitu Google Dorking untuk exposure. Google Dorking ini kita akan menggunakan fitur dari Google, namun akan kita eksploitasi gitu fitur dari Google-nya untuk kita menemukan file konfigurasi PHP dengan kredensial yang masih hard coded. Jadi nanti kita bisa nemu mungkin file Excel atau file lainnya gitu. Terus juga akan ada lab Shodan searches. Kita akan pembuatan akun dan registrasi API key untuk Shodan, melakukan pencarian perangkat IoT, database, router, dan sistem ICS yang terekspos ke internet, mengidentifikasi layanan yang rentan seperti Cisco Smart Install Protocol atau kamera dengan perangkat dengan port terbuka. Kita juga akan memahami struktur dan mekanisme kerja dari Shodan Scanner.
Jadi Shodan ini salah satu software untuk OSINT tools gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita ke 3.2 yaitu Active Reconnaissance and Enumeration. Ini adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan sistem target. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi perangkat aktif layanan yang sedang berjalan, serta potensi celah keamanan dalam jaringan. Teknik ini digunakan dalam tahap awal pengujian penetrasi untuk memperluas pemahaman terhadap infrastruktur target. Yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah port scanning dengan Nmap. Kita akan nyoba melakukan port scanning menggunakan Nmap mencari tahu apakah ada port yang terbuka atau layanan yang sedang berjalan. Menggunakan metode seperti TCP SYN, TCP Connect, dan UDP Scan. Lalu selanjutnya ada enumeration. Kita akan menggali informasi lebih dalam dari sistem seperti daftar pengguna dan shard folder melalui protokol SMB dengan script Nmap khusus. Yang selanjutnya ada paket crafting dengan Scapy. Kita akan membuat paket jaringan secara manual untuk menguji respon sistemnya gimana. Terus kita juga ada paket inspection and eavesdropping. Kita akan menangkap dan menganalisa lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark. Dan juga TCP dump untuk menemukan data sensitif yang tidak transkripsi. Dan yang terakhir akan ada praktek lab langsung. Jadi kita akan simulasi langsung menggunakan Nmap, Scapy, TCP dump, dan juga Wireshark. Boleh di next. Nah, selanjutnya 3.3 ini harusnya understanding how to analyze vulnerability scan result. Kita akan memahami bagaimana menganalisis hasil dari scanning kita tadi, supaya hasil scanningnya itu akurat, terus kita juga untuk bikin laporannya nanti akan lebih gampang kalau kita udah paham gimana cara analisanya. Selain itu, pembelajaran ini juga akan mencakup cara mencari informasi lanjutan tentang kerentanan yang kita temukan dan juga bagaimana menentukan langkah penanganan yang tepat. Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah pentingnya analisis hasil scan. Kenapa analisis hasil scan itu penting? Karena mungkin scanning itu gampang, tapi apakah hasil scan-nya itu valid atau tidak itu yang kita susah untuk nentuin. Karena scanner kalau tidak disaring akan membuang waktu dan juga sumber daya yang kita keluarkan gitu. Terus yang selanjutnya ada proses verifikasi kerentanan. Ini untuk memastikan validasi dari temuan kita dan juga eh, kita akan mencocokkan dengan informasi langsung dari sistem target. Validasi ini kita lakukan dengan mengecek detail CVE-nya. Nah, yang selanjutnya adalah sumber informasi kerentanan. Nah, ada beberapa sumber penting untuk informasi kerentanan ini, seperti CVE. Ini adalah daftar-daftar dari kerentanan yang sudah diketahui, sudah sering dilakukan gitu. Kalau CWE ini itu adalah kategori kelemahan dalam perangkat lunaknya. CVSS ini sistem penilaian tingkat keparahan suatu kerentanan, dan juga ada juga beberapa lembaga yang menyediakan informasi dan panduan tentang kerentanan serta standar keamanan, seperti US CERT, GP CERT, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya itu bagaimana cara menangani kerentanannya. Nah, setelah kita berhasil scanning, terus kita tahu nih kerentanan apa yang terjadi, kita bisa mencari exploit yang tersedia di Metasploit. Kerentanan dengan exploit juga harus kita prioritaskan gitu. Penentuan prioritas juga mempertimbangkan nilai perangkat yang terdampak, cakupan dampaknya, serta ketersediaan untuk mitigasinya. Nah, terus yang terakhir itu adalah strategi prioritas. Nah, kerentanan diprioritaskan berdasarkan yang pertama itu skor CVSS atau seberapa parahnya kerentanan itu. Lalu yang kedua adalah jumlah sistem yang terdampak. Yang selanjutnya nilai bisnis sistem, dan juga apakah ditemukan secara otomatis atau manual gitu. Kalau otomatis kan berarti bisa dilakukan berulang-ulang. Lalu potensi eksploitasi berantai atau chain exploit. Bisa exploit ke bagian-bagian lainnya gitu. Boleh di next. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari modul ketiga. Jadi modul ketiga ini mengajarkan kita tentang tahapan awal dalam pen testing, yaitu kita akan yaitu kita melakukan information gathering secara pasif dan juga aktif. Nah, pengumpulan data pasif itu tanpa interaksi langsung. Kita menggunakan OSINT tools. Sedangkan yang aktif itu kita port scanning, enumerasi, kita pakai Nmap dan lain-lainnya. Hingga bagaimana cara meminimalisir false positif dengan validasi manual dan analisis CVE, CWE, dan CVSS. Terus modul ini juga menekankan pentingnya memahami sumber informasi kerentanan seperti USCERT, NIST, dan KPEG, serta bagaimana memprioritaskan kerentanan berdasarkan tingkat keparahan, cakupan dampaknya, dan nilai dari sistem yang terdampak. Dengan kombinasi teknik yang tepat, seorang pentester dapat memberikan laporan yang berkualitas dan relevan untuk organisasinya. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik,
Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan sedikit dari modul 4, yaitu Social Engineering Attacks. Nah, pada subbab 4.1, yaitu pretexting dan impersonation. Nah, tujuan dari subbab ini yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana pelaku social engineering memanfaatkan identitas palsu atau pretexting atau berpura-pura menjadi pihak tertentu untuk mendapatkan informasi secara tidak langsung. Nah, dari subbab ini kita mempelajari beberapa komponen. Yang pertama itu mempretexting dan impersonation yang menjelaskan bagaimana pelaku menciptakan skenario palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban, seperti menyamar sebagai teknisi IT, kurir atau pihak berwenang. Dan juga ada komponen farming dan malversation menguraikan jenis serangan yang melibatkan pengalihan pengguna ke situs berbahaya untuk mencuri informasi atau memasang malware. Nah, pada subbab 4.2 yaitu social engineering attacks. Nah, di sini kita memiliki tujuan khusus pada modul ini untuk memperkenalkan berbagai teknik serangan yang memanfaatkan kelemahan manusia untuk mendapatkan akses atau informasi rahasia. Nah, pada subbab ini komponen yang dipelajari diantaranya ada email phishing, spear phishing, dan walling. Nah, ini menjelaskan serangan melalui email yang menipu korban dengan tampilan yang seolah-olah sah. Yang kedua ada phishing dan smishing. Nah, ini mengulas bagaimana serangan dilakukan lewat telepon dan SMS untuk memancing informasi. Dan yang ketiga ada USB drop dan watering hole attacks. Nah, ini untuk memperlihatkan metode memanipulasi fisik dan teknik kompromi situs yang sering diakses korban. Nah, selanjutnya pada poin 4.3 yaitu physical attacks. Nah, di sini memiliki tujuan sebagai untuk menjelaskan bentuk-bentuk serangan fisik yang digunakan untuk mendapatkan akses langsung ke sistem atau informasi. Nah, di modul ini, pada subbab ini kita mempelajari komponen, diantaranya ada tailgating dan piggybacking. Nah, yang ini bertujuan untuk menggambarkan taktik masuk ke area terbatas dengan mengikuti staf resmi. Nah, yang kedua ada dumpster diving dan shoulder surfing. Nah, ini menjelaskan bagaimana penyerang mengakses data melalui pengamatan langsung atau barang buangan. Nah, yang ketiga ada budget cloning. Nah, ini untuk menjelaskan cara pelaku menggandakan kartu akses untuk menyusup ke sistem. Nah, selanjutnya pada poin ke-4.4, yaitu social engineering tools. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alat bantu yang digunakan untuk melancarkan serangan rekayasa sosial. Nah, komponennya ada social engineer toolkit atau SET. Nah, ini menjelaskan bagaimana SET dalam membuat email seperti phishing dan payload. Nah, terus ada DEF dan call spoofing tools. Nah, ini menguraikan cara penyerang memanfaatkan kerentanan browser dan menyamarkan identitas penelpon. Nah, selanjutnya pada subbab 4.5 yaitu method of influence yang bertujuan utama menjelaskan metode dalam psikologis yang digunakan oleh pelaku untuk memengaruhi dan menipu korban. Nah, komponen apa aja yang dijelaskan pada subbab ini diantaranya ada authority, urgency, dan social proof. Nah, ini menjelaskan bagaimana pelaku membangun kepercayaan dan tekanan sosial. Nah, yang kedua ada likeness dan fear. Nah, ini menggambarkan pendekatan emosional yang digunakan untuk mengelabui korban. Selanjutnya pada modul 5 yaitu exploiting wired and wireless networks. Nah, dalam modul ini pada subbab poin 0 pada poin 5.1 exploiting network-based vulnerabilities. Nah, ini bertujuan untuk menyediakan wawasan mengenai kelemahan umum pada jaringan kabel serta cara eksploitasi yang biasa dilakukan oleh penyerang. Komponen yang dipelajari pada subbab ini yaitu LLMNR dan NetBIOS spoofing yang bertujuan untuk menjelaskan kerentanan pada layanan nama jaringan Windows dan bagaimana mereka dapat dipalsukan. Yang kedua ada SMB dan Eternal Blue Exploits yang bertujuan untuk memberikan contoh serangan serius menggunakan eksploitasi SMB dengan alat seperti Metasploit. Yang selanjutnya ada DNS Cache, Poisoning, dan SNMP Exploits yang menguraikan teknik manipulasi DNS dan manajemen perangkat jaringan. Yang selanjutnya ada SNTP dan FTP Exploits yang menjelaskan serangan terhadap server email dan file yang tidak aman. Dan yang terakhir ada Pass the Hash dan Kerberos dan LDAP Attacks yang bertujuan untuk bagaimana kredensial yang terenkripsi dapat dimanfaatkan untuk akses tidak sah. Selanjutnya pada subbab 5.2 subbab yang menjelaskan teknik manipulasi jaringan routing yang bertujuan mengungkap berbagai celah keamanan dalam jaringan nirkabel dan alat serta teknik eksploitasi yang digunakan. Nah, komponennya ada RockAPI, Evil Twin, dan PNL Attack. Nah, ini menjelaskan serangan dengan meniru akses poin sah untuk menjebak pengguna.
Selanjutnya ada WPA 2, WPA 3, weaknesses and WPS attack. Nah, ini bertujuan untuk mengulas kelemahan, enkripsi, dan teknik serangan brute force. Nah, selanjutnya ke BLE, RFID, dan Bluetooth attack. Nah, ini bertujuan untuk menjelaskan eksploitasi terhadap perangkat IoT dan komunikasi nirkabel lainnya. Selanjutnya ada wireless jamming dan karma attack. Nah, ini menguraikan cara penyerang merusak koneksi atau mencuri data melalui manipulasi sinyal. Selanjutnya, modul 6 yaitu exploiting application-based vulnerabilities. Nah, pada poin 6.1, overview of web application-based attack for security professionals and the OWASP top 10 yang memberikan tujuan dari subbab ini memberikan pemahaman tentang cara kerja aplikasi web, struktur protokol HTTP, dan daftar resiko paling berbahaya yang perlu diwaspadai oleh para profesional keamanan berdasarkan daftar OWASP top 10. Nah, pada subbab ini komponen yang dipelajari itu diantaranya HTTP protokol dan session management. Nah, ini menjelaskan bagaimana protokol HTTP bekerja. Nah, sifatnya stateless-nya serta pentingnya mekanisme manajemen sesi seperti cookies, tokens, dan cookies hijacking. Nah, hal ini penting untuk memahami bagaimana data pengguna bisa diekspos jika tidak dikelola dengan benar. Selanjutnya ada OWASP top 10. Nah, ini memperkenalkan daftar 10 besar celah keamanan yang paling umum. Nah, ditemukan dalam aplikasi web seperti injection, broken authentication, sensitive data exposure, dan security misconfiguration. Nah, subbab ini juga membahas cara mitigasi dan dampak dari setiap jenis celah. Selanjutnya pada poin 6.0, how to build your own web application lab. Nah, subbab ini membimbing peserta untuk membangun laboratorium lokal guna melakukan eksperimen dan eksplorasi keamanan aplikasi secara praktis. Nah, komponennya diantaranya menggunakan virtual machine dan distribusi Linux. Nah, panduan dalam memilih OS dan tools open source seperti Kali Linux, Metasploitable, DVWA, dan OWASP Broken Web Apps untuk membangun lingkungan uji yang realistis tanpa resiko ke jaringan produksi. Yang terakhir ada Websploit Labs dan repository Omar Santos. Pada poin 6.3, yaitu Understanding Business Logic Flow. Nah, sebab ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam logika bisnis aplikasi yang tidak serta-merta merupakan bug teknis, tetapi tetap bisa dieksploitasi. Nah, komponen yang dipelajari pada sebab ini yaitu jenis flows dan dampaknya. Memberikan contoh nyata seperti bypass, proses pembayaran, pengulangan transaksi, dan penyalahgunaan diskon. Dibahas pula pentingnya threat modeling untuk memahami alur bisnis dan titik potensi eksploitasi. Nah, pada poin 6.4, understanding injection-based vulnerabilities. Nah, bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam berbagai bentuk injeksi kode berbahaya yang dapat mengeksekusi perintah yang tak sah. Nah, komponennya diantaranya ada SQL injection dan tekniknya. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan cara kerja SQL injection, seperti tautan input ke backend database, serta teknis union-based, boolean-based, dan time-based blind SQLi. Dan yang terakhir ada command dan LDAP injection. Nah, ini menguraikan bagaimana perintah shell atau query LDAP dapat dimanipulasi melalui input pengguna yang tidak tervalidasi untuk memperoleh kontrol terhadap sistem. Nah, selanjutnya ada 6.5 yaitu exploitation atau authentication based by vulnerabilities yang menjelaskan berbagai teknik penyerangan terhadap sistem autentikasi pengguna. Nah, di antaranya komponennya itu ada kredensial brute force dan default credential. Nah, ini yang menyoroti lemahnya sistem autentikasi akibat pengguna kredensial default, serta eksploitasi melalui percobaan kata sandi otomatis atau brute force. Nah, selanjutnya ada session hijacking dan redirecting yang menguraikan teknis pembajakan sesi pengguna aktif, serta pemalsuan halaman redirect untuk mendapatkan akses ilegal ke akun pengguna. Selanjutnya ada poin 6.6 yaitu exploiting authorization based vulnerabilities. Nah, ini mengulas teknik eksploitasi yang menyerang kontrol akses pengguna terhadap fitur atau data tertentu. Nah, di antaranya ada parameter, collision, dan IDOR yang menjelaskan manipulasi parameter HTTP, parameter tempering, dan kerentanan insecure direct object reference atau IDOR untuk mengakses data milik pengguna lain tanpa izin. Selanjutnya pada poin 6.7, ini understanding cross-site scripting, XSS atau vulnerabilities. Nah, yang bertujuan memberikan pemahaman tentang teknik injeksi script berbahaya yang disisipkan ke dalam halaman web.
Nah, komponen utamanya yaitu ada reflected, storage, dan DOM-based XSS. Nah, ini menguraikan masing-masing jenis serangan XSS. Dampaknya pada pengguna seperti pencurian cookie atau pengalihan halaman. Dan strategi pencegahannya melalui input, sanitation, dan content security policy. Selanjutnya, 6.8, Understanding CSRV dan XSRV and SSRV Attacks. Nah, ini bertujuan untuk menjelaskan eksploitasi yang menyalahgunakan kepercayaan antara browser dan aplikasi atau CSRF atau antara aplikasi dan server internal lainnya seperti SSRV. Komponen yang dipelajari itu ada SSRV dan SSRV yang diantaranya ada memaksa pengguna melakukan aksi yang tidak sengaja seperti mengganti email. Jika sedang login, sementara SSRF ini memungkinkan aplikasi mengakses server internal melalui manipulasi URL, berpotensi membuka jaringan internal. Selanjutnya ada understanding clickjacking, yaitu memahami teknik yang menyembunyikan elemen interaktif di balik frame atau transparansi untuk menipu klik pengguna. Nah, komponennya adalah teknik frame dan proteksi yang menjelaskan metode seperti iframe overlay, seperti mitigasi dengan header seperti xframe option, dan frame busting script untuk mencegah serangan. Nah, selanjutnya ada poin 6.10 yang exploiting security misconfiguration. Nah, sebab ini mengungkap berbagai jenis kesalahan konfigurasi sistem atau aplikasi yang berpotensi menjadi celah. Nah, komponen yang dipelajarinya ada directory traversal dan cookie manipulation, yang dimana directory traversal itu memungkinkan penyerang mengakses file sensitif di luar directory yang ditentukan, sementara cookie manipulation memungkinkan sesi dibajak atau access level dinaikkan. Selanjutnya, 6.11 yaitu exploiting file inclusion vulnerabilities, yang menjelaskan bagaimana file eksternal dapat dimasukkan dan dieksekusi secara tidak sah. Nah, komponennya ada LFI dan RFI. Nah, LFI atau Local File Inclusion itu mengeksploitasi file lokal di server. Sementara RFI, Remote File Inclusion, memungkinkan eksekusi file dari server luar. Keduanya dapat mengarah ke eksekusi kode yang berbahaya. Selanjutnya subbab pada 6.12 yang Exploiting Insecure Code Practice, yang bertujuan untuk menyadarkan pengembang dan profesional keamanan akan pentingnya praktik pengkodean yang aman. Komponennya biasanya ada hardcode, kredensial, error handling, dan rest condition, yang menjelaskan bahaya menyimpan password dalam kode sumber. Penanganan error yang membocorkan informasi, dan rest condition yang dapat dieksploitasi untuk merusak urutan eksekusi aplikasi. Nah, selanjutnya ada web process dan directory brute force tools, yang menguraikan bagaimana alat seperti Burp Suite digunakan untuk menganalisis, komunikasi, dan mengeksploitasi celah melalui brute force directory atau parameter yang tersembunyi. Baik, selanjutnya modul ini akan disampaikan oleh rekan saya Yeskia. Baik, yang berikutnya ada modul 7, yang dimana pembahasan ada Cloud, Mobile, and IoT Security. Boleh di next. Untuk poin pertama ada 7.1, di mana di sini subbabnya Researching Attack Vectors and Performing Attacks on Cloud Technologies. Nah, tujuan dari subbab ini adalah memperkenalkan peserta pada vektor serangan yang umum di lingkungan cloud dan memberikan pengalaman awal dalam meneliti serta melancarkan serangan atau eksploitasi terhadap layanan cloud, baik publik maupun privat. Dan untuk komponen yang dipelajarinya, yang pertama adalah pengenalan model layanan cloud atau IaaS, PaaS, dan SaaS, yang dimana itu menjelaskan perbedaan antara infrastruktur, platform, dan software as a service, serta tanggung jawab keamanan masing-masing model. Tujuannya agar peserta memahami tingkat kendali dan risiko yang berbeda di tiap model. Yang kedua, ada identifikasi vektor serangan cloud, di mana di sini membahas vektor umum seperti kebocoran kredensial, konfigurasi yang lemah, dan penyimpanan publik, atau misalnya S3 bucket. Tujuannya agar kita dapat mengenali area rawan yang sering digunakan oleh penyerang. Yang berikutnya adalah analisis aset cloud via OSINT, di mana di sini mempraktekkan teknik intelijen sumber terbuka untuk menemukan aset cloud publik serta API endpoint, storage, ataupun VM atau virtual machine. Tujuannya untuk membangun kesadaran tentang pengumpulan informasi awal oleh penyerang. Dan yang terakhir itu adalah simulasi serangan cloud practice, untuk menggunakan kredensial yang terekspos dan juga mengakses bucket penyimpanan publik. Selanjutnya ada di poin 7.2, di mana subbabnya Explaining Common Attacks and Vulnerabilities Against Specialized System, yang dimana tujuannya adalah menjelaskan serangan umum dan kerentanan yang menargetkan sistem khusus seperti perangkat IoT, mobile, dan sistem
embedded untuk memberikan pemahaman menyeluruh bagi peserta tentang risiko keamanan lintas platform. Dan untuk komponen yang dipelajari, yang pertama ada overview sistem khusus IoT, mobile, embedded, di mana di sini mengidentifikasi karakteristik unik sistem khusus termasuk arsitektur, keterbatasan sumber daya, dan interaksi jaringan. Tujuannya agar kita memahami mengapa sistem ini rentan terhadap serangan tertentu. Yang kedua ada eksploitasi mobile, Android ataupun iOS. Di sini menjelaskan kerentanan pada aplikasi mobile termasuk insecure data storage, code injection, dan insecure interprocess communication atau IPC, yang dimana tujuannya ini memperkenalkan kepada kita resiko aplikasi mobile dan praktik penyusunannya. Yang terakhir ada attacks on embedded systems, di mana di sini mendalami serangan seperti buffer overflows pada firmware, serial interface vulnerabilities, serta reverse engineering. Dan di sini tujuannya untuk menekankan risiko mendalam di level hardware atau sistem operasi ringan. Nah, boleh di next. Yang selanjutnya adalah modul 8 tentang performing post exploitation techniques. Next. Oke, pada poin 8.1 di sini subbabnya adalah creating a foothold and maintaining persistence after compromising a system. Di sini tujuannya adalah memberikan pengalaman praktis dalam mempertahankan akses setelah berhasil menembus sistem target, mulai dari membuat foothold hingga menggunakan teknik persistence untuk akses jangka panjang. Dan untuk komponen yang dipelajari, yang pertama adalah initial exploitation review, mengulas kembali metode eksploitasi sebelumnya untuk memasuki sistem sebagai titik awal membangun foothold. Yang kedua ada establishing a foothold atau reverse shell maupun backdoor installation, membuat koneksi shell bersifat reverse atau memasang backdoor sederhana di sistem target. Dan yang berikutnya adalah privilege escalation techniques, menggunakan celah lokal atau konfigurasi salah di sistem, misalnya SOID binaries atau Camel exploits untuk mendapatkan hak akses lebih tinggi. Yang berikutnya ada evasion and anti-detection techniques, di mana menerapkan teknik untuk menyembunyikan backdoor dan aktivitas seperti rootkit dasar dari obfuscation atau mematikan login. Yang terakhir, implementing persistence mechanism, di mana memasang metode persistence seperti cron jobs, schedule tasks, startup scripts, ataupun service hijacking. Yang berikutnya di poin 8.2, di sini subbab understanding how to perform lateral movement, detection avoidance, and enumeration. Di mana tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang apa yang dilakukan oleh attacker atau ethical hacker setelah mendapat akses awal atau foothold, berpindah antar sistem atau lateral movement, menghindari deteksi, dan mengumpulkan informasi tambahan untuk memperluas serangan. Ini adalah salah satu fase penting dalam cyber kill chain, di mana komponen yang dipelajarinya ada konsep lateral movement, di mana menggunakan metode seperti pass the hash, pass the ticket, remote service exploitation, dan credential dumping untuk berpindah dari satu host ke host yang lain. Yang berikutnya ada detection avoidance strategies, di mana menerapkan strategi seperti memanfaatkan tool living of the land atau misalnya PowerShell yang sah, meminimalkan jejak dengan viruses malware, serta menyembunyikan command dan menghindari firewall atau antivirus. Yang ketiga, network dan host enumeration, melakukan pemetaan jaringan, enumerasi user, group, share, service, dan patch level pada host target. Menggunakan tools seperti Nestat, NVStat, ARP, PS, TaskList, Query User, serta tools seperti Bloodhound dan SharpHound. Dan yang terakhir ada credential harvesting and reuse, mengekstrak hash atau sandi dari host terkompromi melalui Mimikatz atau teknik serupa, lalu menggunakan kredensial tersebut untuk akses ke host lain. Next. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk modul 9, Networking and Communication. Bisa next. Perkenalannya, pertama itu saya akan menjelaskan tentang tujuan modulnya, yakni mempelajari berbagai teknik dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengkomunikasikan temuan tersebut secara tepat, jelas, dan bertanggung jawab. Untuk perkenalannya ini, di dunia nyata, keberhasilan seorang ethical hacker tidak hanya diukur dari kemampuan teknis dalam mengeksploitasi sistem, tetapi juga dari kemampuannya untuk menjelaskan risiko, dampak, dan rekomendasi secara terstruktur dan persuasif. Tanpa komunikasi yang efektif, temuan penting bisa diabaikan atau disalahpahami, sehingga tujuan dari pengujian keamanan menjadi tidak tercapai. Next. 9.1 ini comparing and contrasting important components of writing reports. Tujuan utamanya lebih mengenalkan dan membedakan elemen-elemen kunci dalam laporan pengujian penetrasi, sehingga peserta dapat menyusun laporan yang jelas, terstruktur, dan efektif untuk berbagai stakeholder.
Untuk komponen yang dipelajari itu pertama adalah executive summary. Ini adalah manajemen dan mengambil keputusan, menjelaskan tujuan dan temuan utama dan risiko utama. Ini seperti pertama adalah menyampaikan informasi penting tanpa masuk ke detail teknis. Kedua adalah memudahkan eksekutif atau stakeholder non teknis memahami tingkat ancaman dan rekomendasi strategis. Yang kedua adalah metodologi. Ini itu penjelasan pengumpulan informasi, seperti menunjukkan proses kerja yang sistematis dan profesional. Kedua adalah memberikan kepercayaan dari klien bahwa pengujian didasarkan pada metode yang sah dan diakui. Misalnya itu OASP dan juga PTS. Yang ketiga adalah memudahkan reproduksi atau audit ulang pengujian jika diperlukan. Yang ketiga adalah risk rating. Ini klasifikasi risiko dari tiap temuan seperti pertama adalah mengurutkan prioritas mitigasi, kedua adalah membantu manajemen mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan dengan tepat. Yang ketiga adalah menyediakan konteks risiko dalam skala yang mudah dimengerti. Next. Untuk 9.2, yakni analyzing the findings and recommending the appropriate remediation within a report. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan peserta untuk mengevaluasi secara kritis hasil pengujian penetrasi dan membuat saran yang tepat kontekstual dan dapat diterapkan untuk perbaikan. Untuk komponen yang dipelajari, yang pertama adalah identifikasi akar masalah. Ini menekankan pentingnya mengidentifikasi sumber utama dari celah keamanan, seperti membantu tim keamanan atau mengembang menyelesaikan masalah secara menyeluruh, bukan hanya menutup permukaan. Kedua adalah menurunkan risiko munculnya kerentanan serupa di bagian sistem lain. Kedua adalah penilaian dampak dan risiko. Ini menganalisis dampak dari eksploitasi dan kemungkinan celah tersebut dimanfaatkan dalam konteks sistem organisasi, seperti memberi bobot prioritas pada setiap pertemuan. Yang kedua adalah menyesuaikan rekomendasi dengan skala ancaman aktual. Ketiga adalah penilaian pemilahan temuan berdasarkan urgensi. Ini klasifikasi temuan ke dalam kategori risiko, seperti menyusun laporan yang terorganisir dan mudah dimengerti. Kedua adalah menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam perbaikan. Yang terakhir adalah dokumentasi solusi jangka pendek versus jangka panjang. Ini memberikan peta solusi jangka panjang yang berkelanjutan, seperti mendukung manajemen risiko berjenjang. Next. Yang 9.3 ini adalah explaining the importance of communication during the penetration testing process. Ini tujuan utamanya adalah selama proses pengujian keamanan, peserta dilatih untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat secara efektif, konsisten, dan profesional. Ini mencakup komunikasi sebelum, selama, dan setelah pengujian kepada tim teknis internal dan klien eksternal. Komponen yang dipelajari adalah initial briefing dan rules of engagement atau ROE. Ini diskusi awal antara ethical hacker dan pihak organisasi mengenai ruang lingkup. Kedua adalah status check-in dan progress updates. Ini melakukan komunikasi rutin selama proses pengujian. Ini untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan dengan klien. Yang ketiga adalah critical finding notification protocol. Ini prosedur untuk memberitahu pihak organisasi jika ditemukan kerentanan tingkat tinggi yang harus segera ditangani. Yang terakhir adalah incident response and eskalasi komunikasi. Ini protokol ketika ethical hacker secara tidak sengaja menyebabkan gangguan layanan atau mendeteksi serangan aktif pihak ketiga selama proses pengujian, seperti mengelola situasi kritis dengan cepat dan profesional, dan juga meminimalkan downtime dan potensi kerusakan. Next. 9.4 yakni explaining post-report delivery activities. Tujuan utamanya adalah pemahaman dan prosedur yang harus dilakukan setelah kegiatan pengujian keamanan selesai. Ini mencakup proses penyerahan dokumen, diskusi hasil, pemusnahan data, hingga penilaian proyek. Tujuannya adalah menutup keterlibatan secara profesional, aman, dan berkesan baik bagi klien maupun ethical hacker itu sendiri. Komponen yang dipelajari ini, yang pertama ada final report delivery. Ini tahap resmi penyerahan laporan akhir dalam format yang disepakati, seperti menyediakan dokumentasi komprehensif. Yang kedua adalah menjadi referensi resmi bagi organisasi untuk langkah mitigasi dan dokumentasi audit. Tujuan presentation dan debrief with stakeholders. Ini sesi komunikasi langsung antara ethical hacker dan tim klien. Untuk pertama adalah memastikan klien memahami seluruh isi laporan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai laporan melalui diskusi interaktif dan actionable insight. Ketiga adalah data retention dan secure disposal. Ini menyerahkan kembali semua data sensitif yang diperoleh selama pengujian, seperti melindungi privasi dan keamanan organisasi. Yang kedua adalah menunjukkan kepatuhan ethical hacker terhadap standar etika dan hukum. Yang terakhir adalah post-assessment, support, and follow-up. Ini menyediakan waktu untuk mendampingi organisasi jika mereka butuh klarifikasi. Next. Kesimpulan dari 9.5 ini adalah kesimpulan dari modul 9 ini. Yakni pertama, modul ini memperluas peran ethical hacker dari sekedar pencari celah menjadi komunikator risiko dan solusi. Ini memberikan refleksi dan penegasan atas keterampilan penting yang telah dipelajari sepanjang modul. Sebab ini merangkum peran penting komunikasi dan pelaporan sebagai elemen tak terpisahkan dari praktik ethical hacking yang profesional. Next. Modul yang terakhir yakni modul 10, Tools and Code Analysis.
Yang pertama modal introduction-nya, Hacking 10.0. Ini tujuan utama itu membekali peserta dengan kemampuan memahami, memilih, dan menggunakan tools utama yang digunakan ethical hacker serta memperkenalkan dasar-dasar analisis kode. Komponen yang dipelajari ini pertama adalah penjelasan posisi modul dalam roadmap ethical hacker. Modul ini menjadi tahap penutup setelah peserta mempelajari teori, teknis eksploitasi, komunikasi, dan pelaporan. Ditekankan bahwa tools dan code analysis bukan hanya alat bantu teknis, tapi bagian dari pendekatan strategis ethical hacker yang matang. Kedua adalah pengenalan 2 poin besar modul. Yang pertama adalah tools and framework, yang kedua adalah static dan dynamic code analysis. The next. 10.1. Ini understanding the basics concepts of scripting and software development. Tujuan utamanya adalah memberitahu peserta tentang kategori dan contoh alat yang umum digunakan dalam proses hacking etis, serta fungsinya dalam tahap pengujian seperti pengumpulan informasi, eksploitasi, dan laporan. Komponen yang dipelajari dari 10.1 ini adalah tools untuk reconnaissance, digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target secara pasif maupun aktif. Kedua adalah tools untuk vulnerability scanning. Ini mendeteksi kerentanan berdasarkan tanda-tanda konfigurasi buruk, seperti Nessus, OpenFuzz, dan Nikto. Ini adalah toolsnya. Lalu ketiga ada tools untuk exploitation. Ini digunakan untuk mencoba masuk ke sistem melalui kerentanan yang diketahui. Toolsnya adalah Mimikatz, PowerSploit, dan Bloodhound. Yang terakhir adalah tools untuk reporting and documentation, seperti Dadis dan Sepico. Ini itu untuk membantu menyusun temuan dan otomatisasi dokumentasi teknis selama engagement. Next. 10.2, ini understanding the different use cases of penetration testing tools and analyzing exploit code. Tujuan utamanya adalah menginstruksikan serta tentang prinsip, metode, dan sarana untuk melakukan analisis kode secara statis, membaca, dan memberikan source code tanpa menjalankannya. Komponen yang dipelajari, ini prinsip dasar static code analysis. Konsep ini tuh adalah proses mengevaluasi source code program tanpa menjalankan program tersebut. Yang kedua adalah kerentanan umum dalam source code. Ini mengulas berbagai contoh kerentanan yang bisa dianalisis secara statis, seperti penggunaan input tanpa validasi, habis itu logika akses yang salah, hard-coded secrets, dan juga penanganan exception yang lemah. Ketiga adalah teknik manual static review. Ini peninjauan kode secara manual untuk memahami bagaimana sebuah kelemahan bisa muncul secara logis. Yang terakhir adalah tools otomatis static analysis. Ini mengenalkan alat seperti sonar tube untuk menganalisis kualitas dan kerentanan. Yang kedua adalah SameGrade, ini rules-based pattern matching untuk temuan spesifik. Bandit, ini Python security linter, dan juga FindSecBug. Ini security plugin untuk find bugs yang ada di Java. Next. 10.3 ini kesimpulan dari modul ke-10. Jadinya modul ini menggarisbawahi betapa penting meninjau perilaku aplikasi saat dijalankan untuk mengidentifikasi kerentanan yang tidak terdeteksi melalui pembacaan kode statis. Jadi metode ini tuh memungkinkan hacker etis untuk melihat bagaimana input diproses secara instan, bagaimana memori dialokasikan, dan bagaimana sistem bereaksi terhadap situasi dan eksploitasi yang tidak biasa. Dengan demikian, analisis dinamis melengkapi pendekatan analisis statis dan memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah keamanan yang muncul dalam praktik operasional aplikasi. Itu merupakan presentasi dari modul 1 sampai modul 10 yang dianggotakan dari Yusuf Darmawan, Muhammad Akmal Al-Fatah, Yazkiel Ahmad Tua, dan juga Abdi Arya Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.